Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halaman 41 sekarang. Ruya an Ka'bil akhbari anna Allah ta'ala khalaqa syajaratan tahtal arsy 'alaiha awraqun bi adadi kulli makhluqin. Wa idza qada ajalul abdi wa baqiya lahu min umrihi arba'una yawman saqatat waraqatuhu ala hijri Izrail alaihi salam. Fayu'lamu bidzalika annahu umira biqabdir ruhi sahibiha wa ba'da dzalika yasumunahu mayyitan bis sama wa huwa hayyun 'alal wajhil ardi arba'ina yawman. Wa yaqulu anna Mikail alaihi salam yanzulu bi sahifatin ala malakil mauti min indillahi maktubun biha ismun min amrin biqabdi ruhihi wal mauti alladhi yuqbadu bihi ruhu wasababi alladhi yakbudu alaihi. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sebuah pohon di bawah arsy, sedang di atas pohon tersebut terdapat daun-daun sebanyak jumlah makhluk, sejumlah makhluk di bumi. Apabila telah sampai ajal seseorang hamba dan umurnya tinggal 40 hari lagi, maka jatuhlah daun tersebut di atas pangkuan Izrail alaihi salam. Nama kita jatuh dari aras ke pangkuan Izrail. Dari situ dia mengetahui bahwa dia diperintah mencabut ruh pemiliknya, pemilik nama tadi. Dan setelah itu para malaikat mengatakan dia dalam keadaan mati di langit, akan tetapi hidup di atas bumi selama 40 hari. Dan dikatakan sesungguhnya malaikat Mikail alaihissalam turun dengan membawa buku kepada malaikat maut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tertulis dalam buku itu nama seseorang yang nyawanya hendak dicabut, tempat ruh tersebut dicabut, dan sebab-sebabnya. Jadi kita masih belum sadar, padahal ahli langit mengatakan kita udah mati karena nama yang ada di daun di bawah aras telah jatuh ke pangkuan Izrail. Izrail tahu, wah ini berarti sudah siap untuk dicabut nyawanya. Hanya saja kita di permukaan bumi masih 40 hari lagi belum meninggal dunia. Ahli langit mengatakan si fulan sudah meninggal dunia. Faidah khalaqal mauludu umira ayadruja fi nutfatil ladzi fi rahmi ummihi min turabil ardi allati yamutu alaiha. Fayadurul abdu haitsu ma yaduru thumma yaudu ila mawdi'i ukhidha turabuhu fayamutu bihi. Wa ala hadza yadullu qauluhu ta'ala qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu illa madaji'ihim ila madaji'ihim. Ketika Allah Ta'ala menjadikan seseorang dalam rahim, maka dia memerintah kepada malaikat arham untuk memasukkan tanah dari bumi kematian seseorang ke dalam mani pada rahim ibunya. Maka berkelilinglah hamba tersebut kemana saja dia inginkan di dunia, kemudian kembali ke tempat pengambilan tanah semula, maka matilah dia di situ. Dan atas ini dalil dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah, walaupun kamu sekalian berada di rumah kalian, maka benar-benar akan keluar seseorang yang telah dipastikan kematiannya ke tempat tidur mereka. Wa ana hadha hikayatun wa hiya anna malakal mauti kana yadharu fi zamanil awal fadakhala yawman ala Sulaiman alaihi salam fa akhadha yanzuru ila syabin innahu fartahada asyabu falamagha malakal mauti qala asyabu ya nabi Allah inni uridu an ta'murariha antahmalani ila sin fa amara alaihi salam riha fahamlatu ila sin fa'ada malakul mauti ila Sulaiman alaihi salam fasa'alahu an sababi nadri ila sababi faqala ini umirtu an aqbida ruhahu bidzalikal yaum bisin
Fara'aitu innaka fata'ajabtu min dalika fa akhbirhu bikisatihi min kaunihi sa'alahu ayakmura riha litahmilahu liskilasin qala malakul maut fa ana qabitu ruhahu bidalikal yaum bisin. Atas dasar ayat tersebut, firman Allah tadi yang kita bacakan, terdapat satu hikayat. Hikayat apa? Yaitu sesungguhnya malaikat maut pernah menampakkan diri pada masa lampau. Suatu hari masuk ke daerah Sulaiman alaihissalam. Maka mulailah dia melihat pemuda di sisinya. Gemetarlah pemuda itu karena rasa takut. Nah, melihat malaikat yang begitu menampakkan dirinya. Allah alam ya. Itu kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Allah sudah menghendaki, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Ketika malaikat maut itu telah hilang, berkatalah pemuda itu kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Apa kata-katanya? Kata beliau, sesungguhnya aku ingin agar baginda menyuruh angin ke negeri Cina. Ketakutan, ada malaikat maut dan ya Nabi Sulaiman, bawa aja saya ini ke negeri Cina pakai angin. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada angin dan dibawalah dia ke negeri Cina. Di luar nalar ya, gak usah dipikir, Allah kuasa. Maka kembalilah malaikat maut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada malaikat maut, sesungguhnya saya diperintah untuk mencabut ruhnya pada hari ini di negeri Cina. Dengan sesungguhnya saya Nabi Sulaiman, saya diperintahkan oleh Allah hari ini mencabut nyawa dia itu di negeri Cina, bukan di sini. Begitu datang ke negeri Cina, ya udah, orang malaikat maut itu menghadapi dunia ini, membolak-balik dunia ini sama dengan kita membolak-balik logam di tangan, dirham atau koin ya. Ya nggak bakal bisa lah, mau pergi kemana, mau lari kemana. Kalau sudah waktunya datang, udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh sebab itu, ya kita semua juga nggak ada yang tahu ya siapa yang akan duluan pergi, lalu persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, persiapan apa? Kalau kita persiapan amal yang banyak, insya Allah akan bahagia berhadapan dengan Allah nanti. Itu yang disebut pulang ke rahmat Allah. Ya. Maka sekarang aku akan mencabut ruhnya pada hari ini ya, di negeri Cina, kata malakal maut.